Irut. 2 menit. Oreng. Lomba klik kemudian. Oreng. Kamang mau tahu AC masyarakat langsung. Suamarumiko. Padamu memuliakanmu supaya kita syukur. Oh Tuhan, lihatlah kami. Maafkanlah kami sama kesiapan. Kami mau berdoa untuk hadir Bapak Wakil Bupati Bekasi Selatan, Bapak pastinya Wakil yang saat ini bercoba untuk memimpin kepada syukur di Tuhan. Oh Tuhan yang berkuasa, di kekuatan kuasa Roh Kudus senantiasa hikmat daripada-Mu Tuhan. Aku berikan pekerjaan dalam pembukaan firman-Mu dan berbuat berguna untuk kami, karena kami sendiri terpujilah Tuhan, kami menyerahkan semua peribadatan, ucapan syukur cepat langsung di dalam tangan Tuhan. Dan acara dan acara akan kami Tuhan, biarlah berlaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat datang juga bagi jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi Selatan dan jajaran pemerintahan Kecamatan Tarigan. Citawaya mangkai maka sama asi abang kasuruan wangko si endo aja meto pom Citawaya mi ay sekaro ose tau amparang kia Citawaya memai ang paungan aja mewali-wali kita pakasa mangkai maka bersama asia mangka suruang wangko sia si mabe kamang sia si mabe lowi sia si mabe mai tawayang ang kalora. Sore hari ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi ya Maya, kamang tahu ase cita ibaya shalom. Pertama-tama tentunya kita sebagai umat yang percaya patutnya kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan kita, yang Dia sudah boleh menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, di mana pada hari ini Sabtu 9 Juli 2022 di Balai Pertemuan Umum Desa Langsor kita boleh terkumpul satu di tempat ini dalam acara akbar Desa Langsor. Untuk pada kesempatan ini, saya atas nama pemerintah desa, lembaga yang ada, tim kerja bahkan seluruh masyarakat menyampaikan banyak selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati
Minahasa Selatan kami sebut dengan hormat Bapak Pendeta Petra Rembang yang nantinya akan menjadi saluran berkat dalam ibadah syukur kita di sore hari ini. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pertanian, kami sebut dengan hormat Ibu Feby Pusuk, SPT SI. Nomor 420/39 D daftar PO /MS/angka 4 daftar 2022 tanggal 4 Juli 2022. 10. Surat rekomendasi pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Dinas Kesehatan nomor 044-Dinkes-angka 7/2022 tanggal 4 Juli 2022. Yang dimaksud B. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan ataupun menyimpang daripada tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat pernyataan permohonan izin. C. Wajib melapor dalam 3x24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada proses setempat. D. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubung ini. Petugas kepolisian, keamanan dapat membubarkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Surat izin ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat sebelumnya. 4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab akan melaporkan hasilnya kepada Kesatuan Polri yang mengeluarkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 1 minggu setelah selesai. 6 Juli 2022 atas nama Kepala Kepolisian Resort Minahasa Selatan, Kepala Satuan Intelkam Jos Trisko, Ajun Komisaris Polisi NR. Sejarah lahirnya Desa Lansot, Kecamatan Tariran. 1. Asal penduduk. Pada kurun waktu tahun 1521 sampai 1560 terjadi sebuah bencana di sebuah perkampungan kependudukan Tontemboan di antara Sonder dan Kawangkoan. Jenis bencana tersebut sampai saat ini tidak diketahui, tetapi sangat menimbulkan ketakutan yang luar biasa terhadap penduduk Tongkibut, sehingga membuat sekelompok penduduk yang dipimpin oleh Dotu Maabe, Dotu Pisek, dan Dotu Seke mengambil keputusan untuk meninggalkan pemukiman tersebut sambil berjalan ke arah barat atau ke arah matahari terbenam. Sementara penduduk yang lain tetap tinggal, namun penuh keraguan, mulai memindahkan wilayah mereka yang tidak jauh dari pemukiman lama, dan kemudian disebut orang kampung Kiawa atau dalam bahasa Tontemboan Kiowa, artinya serba tanggung, serba salah, atau dalam Melayu Manado salah-salah. Kedua, pemukiman pertama. Perjalanan rombongan ini yang meninggalkan Tongkibut ke arah barat selalu memperhatikan tanda-tanda dan bunyi, atau dalam bahasa Tontemboan matuus atau aparan binatang, terutama dari bunyi burung manguni, warak rondor yang dianggap burung keramat, yang selalu memberi tanda bunyi dari burung manguni malam, warak imbengi, dan burung manguni siang, warak inendo, sebagai petunjuk dan komunikator apakah perjalanan dapat dilanjutkan atau tidak. Pada suatu hari mereka tiba di suatu aliran sungai kecil yang sekarang kita kenal dengan Sungai Tuunan, yang bermuara di Sungai Limanga. Mereka percaya apabila berjalan menyusuri sungai ke arah hulu sungai, mereka akan menemukan sumber air dari sungai sebagai pertanda bahwa wilayah itu sangat subur. Penyusuran ini membawa hasil. Mereka menemukan suatu aliran sungai kecil lagi yang airnya sangat jernih dan bersih. Di bagian arah tenggara sekitar tempat itu, yang sekarang ini di bagian timur laut Jembatan Tuunan, terdapat daerah yang cocok dan baik untuk dijadikan pemukiman.
Mereka memutuskan menetap sementara di daerah itu yang tak jauh letaknya dari kedua sungai itu. Tetapi sebagian penduduk tidak menyetujuinya. Akibatnya terjadi pertentangan di tempat tersebut sehingga mereka menamakan tempat tersebut atau sungai kecil itu dengan Memea yang berasal dari bahasa Totoboan Semea yang artinya salah. Akibat kejadian ini, para dono atas saran penduduk melakukan ritual upacara keagamaan, memohon petunjuk dari opo-opo, khususnya opo Wailan Wangko. Setelah ritual dilakukan, oleh sebab itu mereka harus mencari tempat pemukiman yang baru dengan cara menyeberangi sungai Tunan dan mandi di sungai itu untuk menyucikan diri. Hal ini langsung dilaksanakan oleh penduduk dengan menyeberangi sungai Tunan ke arah utara. Sementara kelompok yang berbeda pendapat dengan para dono melanjutkan perjalanan ke arah selatan ke daerah Bukit Tarerai. Di tempat ini, di tempat melakukan di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan di saat ini kita meyakini Tuhanlah yang menganugerahkan kita sehingga kita boleh terkumpul satu dalam satu syukur memperingati hari ulang tahun Desa Langsot ke-462. Yang saya hormati Wakil Bupati Minahasa Selatan Bapak Petra Firman, yang saya hormati Bupati Minahasa Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Ibu Feibe Tusung, SPP NSI Bapak Alex Rumaan, yang saya hormati Camat Tareran Bapak Hizkia Gondoy, Sarjana Sosial bersama jajaran pemerintahan Kecamatan Tareran, yang saya hormati Kepala Kepolisian Sektor Tareran AKP Ibtu Antonius Tumelaka, yang saya hormati dan Ramil Tumpaan di Tareran, yang saya hormati Badan Kerjasama Antar Umat Kecamatan Tareran, yang saya hormati para hukum tua dan jajaran pemerintahan desa sekecamatan Tareran, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama, yang saya hormati pimpinan DPD, LPM, PKK, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat Desa Langsot. Kami dari tim kerja, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai wujud syukur atas terwujudnya desa ini menjadi desa yang kaya akan sumber daya alamnya, mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dan leluhur desa kita yang telah berjuang untuk desa ini, meningkatkan tali persaudaraan, keakraban, persatuan dan kesatuan, serta semangat gotong royong antar warga desa dan dengan desa lain pada umumnya, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini dan mengalihkan aktivitas desa yang negatif diganti dengan kegiatan yang positif. Dan kegiatan putar duduk perorangan, lomba makan kudu khusus lansia, lomba kali perorangan, ada senam cicita antar jaga khusus ibu-ibu PKK, ada lomba yang rampasan yang akan dilaksanakan pada puncak acara 17 Agustus lagi nanti. Dan untuk hari ini ada lomba
jadikan Tuhan. Inilah hari yang kita segerakan Tuhan, hari jadi ke-462 Desa Langsor. Karena itu marilah kita beribadah kepada Tuhan. NNPT Tuhan. Yang awal dan yang akhir, kuasanya sempurna dalam segala hal, kuasa apapun tak dapat disejajarkan dengan kuasanya. Karena itu ibadah syukur hari jadi ke-462 Desa Langsor ini tertahbislah hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Marilah kita secara berbalas-balasan menyatakan kerinduan kepada Allah kami. Kami mencari Engkau, jiwa kami haus akan Engkau. Demikian kami memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan. Bahwa dalam perjalanan persekutuan kemasyarakatan yang ada di Desa Langsor ini, kami seringkali menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh menghentar perjalanan. Padahal kami tahu ya Tuhan bahwa dosa menghambat kasih karunia-Mu bagi kami. Dosa membuat kami jauh daripada-Mu. Dosa membuat kami boleh mengalami hal-hal bertentangan dengan harapan dan dambaan kami. Dengarlah penyesalan, pengaduan dan permohonan ampun serta kebaruan dari kami yang kami sampaikan bersama dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bermohon kepada-Mu. Amin. Gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.
mendengarkan bacaan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dan dikirim kepada anak rohaninya Timotius. Dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bapa dan pembunuh ibu bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit bagi pertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku.